Kaget ya? Nah, seperti biasa bareng aku Deavinda. Kali ini aku lagi ada di Tumurun Museum Solo. Aku penasaran Mbak nih, di dalamnya ada apa aja. Gimana? Kalian pasti penasaran juga kan? Makanya ikutin terus perjalanan aku di Jalan-Jalan Yo hanya di TV School. Halo Kak, selamat siang. Mungkin Halo, siang. perkenalkan, nama saya Mas Daru, tour guide yang ada di sini. Mungkin ada beberapa karya yang ditanyakan tentang karya yang ada di sini. Oh, Masnya ini guide ya di sini? Iya, benar sekali. Kebetulan banget nih Mas, aku penasaran banget. Ini tuh apa sih Mas maksudnya? Oke, jadi ini itu karyanya Bapak Wedharyadi. Beliau ini seniman asal Jogja. Dan kebetulan karya ini tuh pernah jadi ikonnya Art Jog tahun 2017. Oh. Oke, gitu. Jadi di sini Pak Wedharyadi itu mengkritik tentang pengguna akun media sosial zaman sekarang yang sudah no privacy lagi. Oh, gitu. Jadi makanya banyak mata ya. Benar sekali begitu. Jadi kayak kehidupan manusia tuh bisa dilihat sama semua orang gitu ya maksudnya. Benar. Dan di satu sisi banyak pasang mata yang memandang kita, sebenarnya juga banyak yang mengikuti kita. Makanya di sini yang satunya ada kakinya. Oh gitu. Iya. Oh, ini berarti satu pasang ya Mas? Satu pasang semuanya. Ini nggak boleh disentuh ya? Nggak boleh. Jangan sembarangan sentuh-sentuh barang di museum ya Mas ya? Iya, benar sekali. Kalau ini tuh mobil apa Mas? Ini, oke, kita geser ke sini. Ini Mercy sini, ya? Ya, di sini ada Mercy tahun 73. Jadi benar sekali. Jadi kebetulan ini mobil Mercy pertamanya almarhum ayahnya owner kita, Bapak Wawan. Oh. Gitu. Jadi ceritanya setelah ayahnya beliau meninggal, sayang ini mobil kesayangan ayah saya, kenapa kok belum ada yang rawat? Makanya Pak Wawan sendiri terpikirkan untuk bikin space yang lumayan cukup besar untuk menampilkan koleksi-koleksi mobil ayahnya beliau dan juga menampilkan koleksi-koleksi beliau sendiri seperti itu. Oh, ini dari tahun 73. 73. Ya Allah, mamaku aja belum lahir guys. ini catnya asli atau udah diganti? Kalau untuk catnya pasti dari pen. Ya, dari pen karena kan dari tahun 73 ya, gitu kan udah pasti udah nggak terawat lagi, jadi ini pasti ada repaint lagi, tapi semuanya masih original. Masih ori ya semuanya? Mesinnya masih nyala, cuma kita kosongkan untuk bahan bakarnya aja. Masih bisa dinaikin? Masih bisa nyala. Oh ya ampun. Gitu. Ini perawatannya gimana? Ini masih bisa bagus banget? Ya paling dibersih-bersihin aja sih. Bersih-bersihin gitu. aja, oke. Karena kan nggak dipakai. Mungkin ada lagi. Ini apa Mas? Transformer ini? Ini sebenarnya karyanya Pak Itswanur. Kebetulan karya ini tuh cuma ada 5 di Indonesia. Wow. 2 di Jakarta, 2 di Surabaya, satunya ada di Solo. Gitu. Dan di sini tuh sebenarnya bukan mobil asli PW. Jadi ini tuh aluminium yang dibulatkan, dibentuk menyerupai PW lalu dibulatkan. Gitu. Jadi ini tuh aluminium yang dibentuk menyerupai mobil PW lalu dibulatkan. Asli PW-nya itu ada di pelek, ban, logo sama setir. Itu asli PW. Ya, yang lainnya replikanya aja. Akhirnya tadi VW bisa berubah jadi robot. Bukan. Jadi transformer. Iya, bukan. Kalau ini apa tuh masih ada orang ketindihan? Ini karyanya Bapak Tisna Sanjaya. Tisna Sanjaya. Ya. Okay. Kebetulan karena visualnya sendiri menyerupai bantal. Bantal itu kan benda yang sifatnya itu sebenarnya cukup ringan. Iya. Sama halnya yang tertuliskan di sini. Ada religion, ada seni, ada globalisme, kapitalisme, demokrasi. Sama halnya yang tertulis di sini itu sebenarnya hal yang ringan. Sebenarnya. Tapi kalau kita lakukannya dengan tidak sungguh-sungguh, terus menyepelekan, akhirnya kan terasa berat. Makanya di sini ekspresinya dia kesakitan ekspresinya begitu. Okay. Dan tanpa kita sadari, semua yang tertuliskan di sini itu terjadi sama salah satu orang tersebut gitu kan. Maupun senimannya sendiri maupun kita. Karena kita juga punya religi,
juga punya kapitalisme sendiri gitu. Jadi di kehidupan manusia yang sebenarnya ya Mas? Iya, benar. Kalau di sini ini kan dari tadi tuh senimannya lokal terus ya Mas? Ya. Emang cuma buat seniman lokal atau ada? Ada seniman dari Jepang, ada dari Vina, mungkin di belakang. Oh, Ya, ada juga dari luar, berarti nggak membatasi ya? Enggak, dari luarnya aja juga ada. Oke. Oke, aku sekarang melihat yang lukisan gantian ya Mas ya. Maaf ya tanya terus ya Mas. Boleh, nggak apa-apa. Kalau ini lukisan besar banget nih apa nih Mas? Ini karyanya Pak Imade Jirna. Kebetulan dari namanya sudah ketahuan ya, dia dari Bali. Iya. Namanya Pak Imade Jirna. Dan uniknya dari karya ini itu sebenarnya beliau medianya itu pakai pasir. Oh. Ya, jadi pasir itu dia tempelkan ke kanvas, lalu dia ukir. Setelah itu dia baru ke painting, pewarnaan begitu. Jadi ini diukir dulu ya? Iya, Mas, diukir. ya? Gitu. Ini maknanya apa nih Mas? Ini itu menceritakan tentang Rama dan Sinta, lebih tepatnya. Sinta dengan di dekapan Rahwana. Itu Sintanya? Iya, Ramanya di tengah, di bawahnya ada Hanumannya. Oh ini gitu. Makanya monyet-monyetnya banyak ya? Iya. Kalau lukisan di sini yang paling favorit itu apa sih Mas? Ada di belakang. Kita langsung belakang boleh? Boleh. Silahkan. Nah ini apa nih Mas ceritanya nih? Oke, jadi ini tuh karyanya Pak Nindityo Aditomo. Kebetulan beliau ini juga seniman asal Jogja, dan karya-karyanya beliau tuh selalu identik dengan rotan, gitu kan? Oke, jadi ini tuh macam-macam bentuk kepompong nih sebenarnya. Oh, kepompong? Iya, jadi ketidaksempurnaan itulah yang mau dia munculkan di sini. Gitu. Okay. Maknanya apa nih Mas? Ada nggak? Karena pasti orang bilangnya tuh kan seperti contohnya mungkin persahabatan gitu kan. Persahabatan itu kan bakal ngepompong gitu kan, tapi nyatanya kalau dalam proses metamorfosa itu kan pasti ada kupu-kupu, masih ada proses-proses lagi gitu kan. Sama halnya kayak kehidupan kita gitu kan, masih ada proses-proses lagi yang kita harus jalani gitu. Paham. Untuk mencapai kesempurnaan itu gitu. Keren banget. Pasti di lantai 2 nanti lebih keren dong ya Mas? Iya. Jadi penasaran banget ada apa aja di lantai 2, makanya tetap di Jalan-Jalan Yuk hanya di TV 10. Ini kok ada tulisan Rayuan Pulau Kelapa, ini kenapa sih Mas? Ya, kebetulan di lantai 2 ini kita baru ada special exhibition. Jadi di Tumurun ini itu untuk yang di lantai 2 setiap 6 bulan sekali pasti ada special exhibition. Oke, berarti ganti-ganti terus ya? Benar, dan sekarang namanya exhibition kita itu judulnya itu Rayuan Pulau Kelapa gitu kan. Dan tema di sini yang kita ambil itu mengusung seniman-seniman Moai Indi zaman dulu. Di abad 18 dan abad 19 seperti itu. Jadi makin penasaran nih. Iya. Langsung aja deh Mas, boleh, kita kesana. Boleh, silahkan. Yang mana nih Mas? Sebelah sana. Iya. Oh, makanya ada pitanya kayak iya, gini. Iya, kita spesialkan gitu kan. Ini ceritanya apa nih Mas? Oke, jadi karyanya? Ini tuh karyanya Pak Raden Saleh gitu kan. Raden Saleh. Namanya aja udah cukup terkenal ya gitu kan. Ini tuh judulnya British Marine. British Marine. Ya. Dan kenapa kok karya ini yang kita tampilkan dan jadikan masterpiece? Karena kita sesuai temanya. Karena tema kita itu Moai Indi. Yang rata-rata tuh Moai Indi pembagiannya selalu jelas. Ini kan pembagiannya selalu jelas nih. Ada bagian laut dan langit. Dan Moai Indi itu langitnya itu selalu lebih banyak. Langit-langitnya itu selalu lebih banyak. Iya. Ini ceritanya apa nih Mas? Jadi ya kalau kita bicarakan zaman dulu ya, zaman dulu tuh banyak seniman ataupun orang-orang zaman dulu itu pasti kalau pergi ke luar negeri itu pasti pakai kapal gitu kan. Jadi menggambarkan pada saat itu karena kebetulan Raden Saleh ini tuh dia keturunan ningrat juga. Gitu. Jadi dia itu juga didanai sama kolonial Belanda juga, sama VOC. Jadi
Dia pergi untuk belajarnya itu ke Eropa. Jadi nggak pernah belajar di Indonesia. Jarang banget dia datang ke Indonesia. Jadi dia tuh malah berkelana ke negara ini, ke negara ini untuk belajar gitu. Dan rata-rata untuk karya-karya Mohindi itu impresionisnya. Jadi pengambilan cahayanya dari sini terang. Oh, ini terangnya dari sini. Nyorot gini ya. Iya, dan ada sentuhan-sentuhan dramatiknya di sini. Ada burungnya, ada tongnya gitu. Kenapa nih Mas milih lukisan ini yang dijadikan sebagai maestro di lantai 2 ini? Iya, tanpa kita pungkiri ya, nama Raden Saleh juga cukup besar dan karya ini itu juga sudah cukup lama. Jadi karya ini tuh dari tahun 1840. 840. Iya. Jadi umurnya udah 180-an ya. Sudah cukup lama juga gitu. Ini karya masterpiece. Sangat patut untuk dijadikan maestro ya di sini ya. Para saya udah puas banget nih Mas keliling di Tumurun Museum. Terima kasih ya Mas ya udah dibantu jelas-jelasin semua karya seni yang ada di sini. Di sini kayaknya aku pengen ngobrol-ngobrol di dalam tentang Tumurun sama direktur utamanya ya. Iya, betul sekali, aman. Oke. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Jalan-Jalan Yo hanya di TV10. Karena setelah ini aku mau ngobrol sama direkturnya Tumurun Museum. Tetap di TV10 ya. Kali ini aku lagi bersama Mbak siapa? Sari. Mbak Sari. Nama panjangnya siapa nih Mbak? Filmalasari. Filmalasari, panggilannya Mbak Sari ya. Ya. Sebagai apa nih Mbak di Tumurun Museum? Saya sebagai manajer di museum ini yang mengelola display, kemudian kunjungan, kemudian jam-jam reservasi seperti banyaknya itu sih. yang dikelola ya di sini. Iya sih. Nah, untuk aku penasaran banget nih Mbak, sejarahnya Tumurun Museum ini gimana sih Mbak pertama kalinya? Sejarah dari Tumurun Museum. Jadi sebenarnya itu Tumurun Museum itu kami buat Tumurun Private Museum. Jadi kita buat itu private. Sebenarnya private. Iya, hanya untuk tamu-tamu tertentu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu Pak Iwan Kurniawan Rukminto, beliau sering disapa dengan Pak Wawan. Nah, Pak Wawan, ya? Iya pemilik. Nah, kebetulan beliau ini berpikir, wah kalau saya ini sebagai kolektor, kemudian mengkoleksi banyak lukisan dari seniman-seniman dalam maupun luar negeri, itu kan perlu banyak yang mengapresiasi gitu, bukan hanya dari kalangan-kalangan tertentu gitu loh, tapi harus masyarakat sekitar juga harus tahu, oh cara mengapresiasi karya seni itu bagaimana gitu loh. Karena sebuah karya seni ini terapresiasi ketika banyak mata yang melihat gitu. Makanya kita buka untuk umum itu sesuai dengan jam-jam reservasi yang sudah kita buat. Begitu. Ternyata di masyarakat Solo sendiri banyak ya penikmat karya seni. Banyak sekali, iya banyak sekali. Kebetulan kan Jogja Solo ini kan, Jogja itu kan kota seni juga. Di sana ada institut seni ISI kan. Di Solo pun juga ada institut seni. Jadi Jogja dan Solo ini ya terhubung gitu loh. Dengan adanya museum ini juga banyak orang Jogja yang ke Solo juga, iya datang ke sini ya, tidak hanya menikmati kuliner tapi juga bisa menikmati karya seni. Gitu. Untuk pengunjungnya selain dari Jogja Solo biasanya dari mana aja Mbak? Ada dari Semarang, Surabaya, Jakarta, bahkan ada juga yang ini ya wisatawan ya dari luar negeri. Oh ada gitu. juga mancanegara ya? Iya ada juga. Keren banget. Terus total karyanya untuk ada di Tumurun ini berapa sih Mbak? Total karya itu kurang lebih 100 karya ya yang ada di Tumurun Museum ini. Iya, itu gabungan dari
pelukis luar dan pelukis dalam negeri. Oke, luar negeri ada, dalam negeri juga ada ya. Berarti membebaskan ya untuk karya seni yang bisa dinikmati. Membebaskan. Karena kalau masyarakat pencinta seni itu kan tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tapi mereka juga harus bisa melihat karya seni dari luar negeri itu seperti apa sih gitu. Kan ada perbedaannya. Dari Indonesia, Asia, Barat itu aja udah beda gitu loh. Nah, jadi mereka perlu tahu. Ya. Iya. Keren banget. Terus tadi untuk lantai 2 nih Mbak, kan temanya Rayuan Pulau Kelapa. Iya. Ya, itu kenapa sih Mbak kok di? Kita itu setiap 6 bulan sekali itu selalu ada pameran. Iya, kita selalu buka pameran baru. Jadi kita itu bergantian dengan kontemporer dan modern art. Kenapa? Supaya pengunjung ini juga tidak merasa bosan gitu loh. Wah, kok cuma melihat kontemporer aja atau cuma melihat modern saja. Jadi kita setiap 6 bulan sekali itu ada pergantian di lantai 2 antara kontem dan modern art. Dan kita mengemasnya pun juga apa ya yang bisa anak muda itu mengerti, tersampaikanlah pesannya itu. Jadi kita itu buat pameran tuh tidak hanya tulisan saja, tapi kita juga ada main warna kayak gitu. Terus ucapan di balik dari kuratorial itu juga mudah untuk dimengerti oleh para pengunjung gitu. Kemudian untuk Rayuan Pulau Kelapa sendiri ini kan kita mengambil temanya kan landscape ya. Nah, kita itu berusaha menyampaikan ke masyarakat pertama kalinya karya seni dikenal oleh orang Indonesia itu melalui siapa sih? Gitu. Di tahun berapa sih? Terus siapa sih yang memperkenalkan? Ternyata yang memperkenalkan itu ya orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia pertama kali itu. Ya kan mereka kan menjajah kan perlu tahu ya, di Indonesia ini sumber daya alamnya itu apa aja, gunungnya apa saja, sungainya apa yang bisa kita dapatkan gitu kan. Belanda kan mikirnya gitu. Nah, makanya mereka butuh gambar karena waktu itu kan belum ada foto, kamera. Nah, makanya mereka melukis gitu ya. Awalnya dari situ, dari mereka melukis, terus pada akhirnya mereka buat sanggar seni di Indonesia. Terus akhirnya banyak orang Indonesia pun juga tertarik pada waktu itu. Terus mereka ngajarin orang Eropa ini. Jadi orang Eropa ini bukan hanya menjajah kita, tapi mereka juga share pengetahuan loh kepada kita. Jadi tahunya orang Indonesia bisa melukis itu ya dari orang-orang Eropa itu. Makanya lukisan-lukisan yang kalau kita lihat di depan tadi kan ada beberapa seniman-seniman Indonesia yang gayanya masih mui indie kan, gaya-gayanya mui indie yang meniru orang Eropa. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu kan ada sanggar-sanggar komunitas seni lah. Komunitas seni yang dipimpin oleh orang Indonesia sendiri, di mana orang Indonesia itu Pak Sujoyono waktu itu di Persagi, dia menggebrak, punya pendapat sendiri bahwa kita sebagai seorang Indonesia itu kita tidak hanya meniru karakter orang Barat, tapi kita juga harus bisa menciptakan karakter kita sendiri gitu loh. Makanya kalau kita lihat, kita putari di pameran Rayuan Pulau Kelapa itu kan pasti ada ininya, ada perbedaannya dari yang cantik, kemudian ada abstraknya dikit-dikit, kemudian langsung abstrak gitu. Itu kan ada pemutarannya itu sebenarnya lah. Kemudian lahirlah karya seni kontemporer ini yang ada di bawah. Seperti lantai 1 ya. Iya, gitu. Awalnya dari itu. Oke, berarti kalau yang lantai 1 ini semuanya permanen ya, Mbak ya? Permanen. Ya enggak sih, kalau yang kecil-kecil, yang ringan-ringan kalau bisa di rolling ya kita rolling. Iya, tapi kalau yang besar-besar itu enggak, tetap di situ. Tadi kan katanya Mbak Sari juga mengatur caranya reservasi ya. Itu gimana sih Mbak cara reservasi kalau mau mengunjungi Tumurun Museum? Sebenarnya itu mudah ya. Cuma karena banyak peminatnya, jadi keroyokan itu loh. Ya, keroyokan sampai pada nggak dapet gitu loh. Sebenarnya itu mudah banget. Tinggal masuk di www.tumurunmuseum.org, kemudian nanti di sana udah kita siapkan
registrasinya, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, kuotanya itu kita menyediakan berapa, itu udah ada semua. Jadi kita tuh tinggal ngetik aja nama kita, nomor HP, email gitu tuh udah sebenarnya mudah banget mudah ya. banget. Tapi karena yang daftar tuh keroyokan, atau jadi kadang itu sampai apa ya, sampai ada yang nggak dapat konfirmasi email seperti itu. Jadi kita kan selalu ada di story IG kan, kita selalu apa ya, menampilkan ini loh nama-nama yang sudah terdaftar seperti itu. Di share ya, di share story ya. Untuk aturannya apa sih Mbak, kalau misalnya udah bisa nih, bisa masuk ke sini, ada nggak aturannya? Ada sih, kita selalu ada briefing cara memasuki museum. Kadang kan masyarakat kadang gini ya, di Solo itu kan juga jarang museum gitu. Adapun museum juga apa ya, penyampaiannya, kemudian tempatnya juga terkesan kuno gitu loh. Kalau anak-anak muda ini kalau dengar kata museum tuh kuno, gelap, kotor gitu. Terus isinya tulisan-tulisan gitu kan. Tua gitu. Iya, tua gitu tuh lah. Kita itu menciptakan museum kontemporer ini, kita juga berpikir wah kita harus briefing ini, karena masyarakat itu jarang yang memasuki museum. Jadi jarang tahu peraturan di museum tuh sebenarnya harus bagaimana, tuh mereka kurang tahu gitu. Makanya kita selalu memberikan edukasi, oh di dalam museum itu tidak boleh menyentuh karya seni, tidak boleh duduk di lantai, tidak boleh terlalu dekat dengan karya seni, mengambil gambar juga tidak boleh menggunakan flash kayak gitu. Itu kita selalu sampaikan. Ya ada panggung, ada kursi, ada meja yang nggak boleh digunakan kan itu karya seni. Jadi kita selalu briefing itu. Oke, berarti udah dikasih tahu dulu ya pengunjungnya ya sebelum masuk ke museum ini. Iya. Yang terakhir nih Mbak, apa harapan Mbak Sari nih untuk kedepannya Tumurun Museum ini? Harapan saya ya masyarakat itu, masyarakat Solo maupun masyarakat sekitar itu datang ke Solo tuh tidak hanya kuliner, tapi kita tuh juga memiliki museum gitu loh. Kita bisa melihat karya seni, dan mereka tuh juga bisa mengenal karya seni lebih dalam lagi. Karena apa? Negara di luar sana seperti Korea Selatan itu kan mereka kan berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah bangunan yang unik, barang-barang yang unik, tempat umum yang unik, sehingga orang-orang yang di luar sana itu kan kepingin ya datang ke Korea Selatan ya. Begitu juga Indonesia gitu loh. Kita itu harus harus mengenal karya seni, karena dengan kita mengenal karya seni kita tuh punya ide, punya motivasi, terus kita punya bagaimana ya cara merancang kota ini agar lebih unik lagi dan dikunjungi oleh warga sekitar. Ngobrol-ngobrolnya asik banget, sampai nggak kerasa nih Mbak udah di penghujung acara nih. Terima kasih ya Mbak Sari udah ngasih banyak informasi buat aku sama penonton juga tentang Tumurun Museum ini. Nah guys, nggak kerasa udah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga kalian udah nemenin aku untuk keliling Tumurun Museum hari ini. Saksikan terus Jalan-Jalan Yuk di episode berikutnya hanya di TV10. Bye-bye!